Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, beredar video. Itu Pak Anies ditampar oleh orang yang berbaju kaos Amin itu dan bertopi putih. Ini yang kemudian menjadi viral sejak tadi malam. Itu saya hanya tadi malam saya hanya ikuti videonya karena saya merasa bahwa ini jangan sampai editan atau seperti apa. Tapi ternyata kawan-kawan ya betul. Apakah itu disengaja atau tidak? Saya rasa itu tidak disengaja karena mungkin ini fans berat Pak Anies yang memang eh, ingin menyentuh Pak Anies, tetapi karena tangannya itu terlalu keras sehingga seolah-olah menampar istilahnya gitu. Kemudian ada yang plesetin kemarin bahwa mensangkut pautkan dengan kalimatnya Pak Tito, ya saya rasa itu terlalu berlebihan juga. Ya katakanlah ini Pak Anies mungkin hanya sekedar ingin disentuh oleh fansnya lah, kalau saya bilang disentuh oleh pendukungnya lah, kalau saya bilang kita tidak usah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah ancaman dan semuanya, tidak. Tetapi ya kita juga perlu antisipasi, maka dari itu kita harus mengawal langkah-langkah setiap capres cawapres yang berkampanye di setiap daerah. Dan Pak Anies ini ketika kena tangan dari seseorang atau pendukungnya, itu dia hanya membalasnya dengan senyuman. Serasa ini salah satu contoh dari pemimpin yang sangat meneduhkan, pemimpin yang sangat menenteramkan. Coba kita bahas lebih jauh lagi akan hal ini kawan-kawan. Sebelum itu kita lihat dulu video yang beredar tersebut kawan-kawan. Nah gini. Ya itu kan. Ya seolah-olah memang kayak meninju atau menampar, tapi saya melihat bahwa ya ini salah satu pendukung Pak Anies yang memang betul-betul hanya ingin menyentuh Pak Anies, cuman tangannya terlalu keras, terlalu diayungkan secara keras sehingga ya. Coba kita lihat lagi, sekali lagi coba. Nah, itu. Andai kata dia mau memukul, pasti ancang-ancangnya itu jauh kan, tapi itu itu bukan pukulan kalau saya bilang. Wah, kasihan juga, nggak usah terlalu ditangkap lah. Nah, ini nih asiknya karena Pak Anies tetap senyum, bahkan kasih kode ini andalannya. Saya rasa itu ciri khas banget buat Pak Anies itu, senyuman sambil kasih kode tuh. Jadi saya rasa ya tidak usah ditangkap lah, ditelusuri siapa saja, apakah betul-betul pendukung Pak Anies atau bukan. Ya kalau bukan dan memang penyusup, ya bisalah ditangkap. Tapi kalau the real pendukung Pak Anies yang tidak sengaja, ya tidak usah ditangkap lah gitu kan. Ya, ini saya setuju dengan ini. Mungkin tidak sengaja, tapi tolong yang mengawal jaga keselamatan dari penyusup. Lecet saja kami tidak rela. Ya, betul. Lecet saja Pak Anies. Ini bakalan berabe urusannya. Coba kita lihat berita-berita mengenai hal ini kawan-kawan. Kita lihat yang pertama dulu, Timnas Amin angkat bicara soal ini.
Beredar sebuah video berdurasi pendek memperlihatkan Pak Anies Baswedan ditampar oleh seorang pria bertopi saat calon presiden nomor 1 itu sedang berkampanye. Dalam video yang beredar tersebut, Pak Anies yang kala itu memakai kemeja putih tengah berada di kerumunan massa. Tiba-tiba ada seorang pria mengenakan topi berwarna putih dengan datang mendekat ke arah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kemudian tamparan pun melayang ke wajah Pak Anies. Meski mendapatkan tamparan di tengah kerumunan yang banyak, Pak Anies tetap tersenyum lalu kemudian lanjut berjalan. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Timnas Amin, yakni Pak Bahtiar Ahmad Sibarani, menilai peristiwa itu belum tentu merupakan tindakan yang disengaja. Bisa saja menurut Pak Bahtiar hal tersebut karena antusiasme para pendukung Pak Anies yang berebut ingin bertemu dengan Pak Anies. Kita perhatikan dulu ini disengaja atau tidak. Bisa saja antusias masyarakat yang ingin bersalaman dengan Pak Anies, tapi malah tangannya secara tidak sengaja mengenai wajah Pak Anies. Ya betul, saya sejalan dengan ini. Kemudian, Pak Bahtiar mengulas ekspresi Pak Anies saat terkena tangan pria di tengah kerumunan massa itu. Menurutnya, Pak Anies tetap tersenyum saat peristiwa itu terjadi. Hal itu menunjukkan Pak Anies adalah sosok pemimpin yang baik hati, meneduhkan, dan menenteramkan. Tapi yang penting kita lihat bagaimana ekspresi Pak Anies usai peristiwa itu. Tetap tersenyum. Ini menunjukkan sosok pemimpin yang baik hati sebutnya. Coba kita lihat berita yang lain. Dari berita TV One, coba kita lihat berita TV One ini viral detik-detik Pak Anies Baswedan ditampar pria saat berkampanye. Diduga orang tersebut tidak sengaja. Itu dalam kampanyenya Pak Anies mengatakan dia dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar senang berdialog bahkan dengan orang-orang yang memiliki pandangan berseberangan. Jadi satu hal yang ingin saya highlight di wilayah ini itu ketika kemudian Pak Anies kena tampar, dia hanya membalas senyum, kemudian menaikkan kedua kening. Itu Pak Anies banget lah kalau seperti itu. Itu ciri khas Pak Anies banget lah. Meneduhkan, kemudian menenteramkan, dan saya rasa siapapun itu mungkin akan melihat bahwa ya inilah salah satu calon pemimpin terbaik gitu. Inilah salah satu contoh calon pemimpin yang selalu ingin tentram, yang cinta dengan rakyatnya meskipun ya gitulah, meskipun disakiti dan sebagainya itu. Tetapi saya rasa saya juga respect banget dengan para juru bicara Pak Anies yang mengatakan itu tidak disengaja dan sebagainya. Itu jujur saya respect banget. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Ekspresi Pak Anies ketika kena pukulan, kemudian tanggapan dari juru bicara, dan hal sebagainya. Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.